di sebuah desa nan elok bernama Muara Emil yang terletak di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Tersembunyi sebuah permata alam bernama air terjun Napal Karik. Nama ini begitu merdu di telinga. Terinspirasi dari gemericik air yang bagaikan nyanyian alam, mengalir lembut menari-nari di atas napal, tanah keras yang menyerupai batu karang. Sungai Emil, yang menjadi urat nadi desa ini, memang kaya akan pesona. Curug-curug kecil bertebaran di sepanjang alirannya. Bak lukisan alam yang tak pernah usai memikat hati. Namun, di antara sekian banyak keindahan, air terjun Napal Karik menyimpan kisah yang lebih dari sekadar panorama. Tempat ini dikenal sebagai pemandian sekaligus persembunyian Putri Dayang Rindu, seorang gadis dalam legenda yang memikat hati setiap pengunjung. Cerita ini berawal dari zaman silam, ketika seorang Sultan Palembang yang gagah perkasa memerintahkan rakyat di sepanjang Sungai Batanghari 9 untuk mengumpulkan telur. Telur-telur itu bukan untuk santapan, melainkan sebagai perekat magis untuk membangun benteng pertahanan, tameng dari ancaman penjajah yang mengintai. Dalam perjalanan mulia ini, mata sang sultan tertambat pada kecantikan gadis-gadis desa yang memukau. Hatinya terpikat, dan ia bertekad mempersunting salah satu dari mereka untuk menjadi permaisuri. Prajurit dan hulu balangnya pun dikerahkan, mengelilingi desa-desa, mengumpulkan para gadis jelita. Namun, dari sekian banyak wajah ayu yang disodorkan, tak satu pun mampu menawan hati sang sultan. Hingga suatu hari, di tepian sungai yang berkilau, sebuah bangki emas mengapung, memantulkan sinar matahari bagaikan permata yang hidup. Penasaran, Sultan memerintahkan prajuritnya menelusuri asal-usul bangki misterius itu. Jejak itu membawa mereka pada seorang wanita bernama Krio Karang, yang ternyata adalah ibunda dari seorang gadis pemilik bangki emas tersebut. Tanpa ragu, Sultan bersama rombongannya mendatangi kediaman Krio Karang. Dugaannya tak meleset, di hadapannya berdiri seorang gadis dengan kecantikan bak bidadari, Putri Krio Karang. Dengan penuh semangat, Sultan menyampaikan niatnya untuk menjadikan sang putri sebagai permaisuri. Namun, harapan itu pupus. Baik Krio Karang maupun putrinya menolak mentah-mentah keinginan sang sultan. Amarah pun membuncah di dada sultan. Penolakan itu bagai tamparan, dan pertikaian sengit pun tak terelakkan. Namun, Krio Karang dan putrinya bukanlah orang biasa. Mereka memiliki kesaktian yang luar biasa. Bak suling ajaib yang mengalirkan kekuatan gaib. Dengan cerdik, mereka lolos dari sergapan prajurit sultan. Dalam pelarian penuh ketegangan, sang putri memilih menyepi di hutan belantara Muara Emil, tepat di tempat yang kini dikenal sebagai air terjun Napal Karik. Di bawah naungan pepohonan rimbun dan alunan air yang menenangkan, ia berlindung dari kejaran sultan. Hari-hari berlalu, namun kesepian mulai merenggut hati sang putri. Kecantikannya yang memukau tersohor hingga ke desa-desa tetangga, namun di balik pesonanya, ia menyimpan luka yang dalam. Rindu pada keluarganya membuatnya sering kembali ke rumah ibunya, menumpahkan air mata yang tak kunjung usai. Melihat penderitaan anaknya, Krio Karang tak tega. Ia pun bergegas ke desa Muara Emil dan menemui 3 puyang bijaksana, Puyang Tanjung, Puyang Matauh, dan Puyang Dusun Ilir. Dengan penuh harap, ia memohon agar mereka memberikan nama baru untuk putrinya. Sebuah nama yang mampu meredakan tangisnya, dengan janji hadiah yang melimpah. Puyang Tanjung dan Puyang Matauh mencoba memberikan nama, namun tangisan sang putri tak kunjung reda. Hingga akhirnya, Puyang Dusun Ilir melangkah maju dan menamakan gadis itu Putri Dayang Rindu. Seperti keajaiban, nama itu bagaikan kunci yang membuka pintu kedamaian di hati sang putri. Tangisnya berhenti, dan senyumnya kembali mekar. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama. Kabar tentang keberadaan Putri Dayang Rindu akhirnya sampai ke telinga sultan. Dengan hati penuh dendam, ia memimpin prajuritnya menuju Muara Emil, menelusuri jejak sang putri hingga ke air terjun Napal Karik. Ketika bertemu, Putri Dayang Rindu tetap teguh menolak keinginan sultan. Amarah sultan pun memuncak. Dalam kemarahan yang membabi buta, ia memerintahkan pedangnya menebas tubuh sang putri hingga terbelah menjadi 2. Ajaibnya, tubuh itu berubah menjadi 2 bebatuan besar yang kini dialiri air, membentuk air terjun Napal Karik yang megah. Hingga kini, air terjun ini bukan sekadar destinasi wisata,
melainkan juga tempat suci yang menyimpan legenda penuh makna. Pengunjung yang datang harus menjaga niat baik di hati mereka. Satu pantangan penting lainnya adalah larangan berbicara dalam bahasa Palembang di sekitar air terjun. Konon, jika pantangan ini dilanggar, langit akan murka dan hujan deras akan turun. Sebagai cerminan kebencian Putri Dayang Rindu terhadap Sultan Palembang yang telah mencoba merenggut kebebasannya. Air terjun Napal Karik bukan hanya keajaiban alam, tetapi juga saksi bisu dari kisah cinta, keberanian, dan pengorbanan seorang putri yang memilih kebebasan di atas segalanya. Setiap gemericik airnya seolah berbisik, mengisahkan legenda Putri Dayang Rindu yang abadi.